Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Kabupaten Kudus. Di sini kami akan memaparkan tentang bentuk-bentuk kearifan lokal di Kabupaten Kudus. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak video berikut ini. Bukaluur adalah salah satu dari budaya masyarakat Kudus yang diantaranya dilestarikan dan diturunkan dari generasi ke generasi untuk menghormati Sunan Kudus sebagai leluhur. Tradisi ini dilaksanakan setiap pergantian tahun Hijriah atau setiap 1 Muharram, dilakukan satu setahun sekali untuk mengenang jasa Sunan Kudus dalam mengembangkan agama Islam di Kudus. Tepatnya dimulai pada tanggal 1 Muharram hingga puncaknya pada tanggal 10 Muharram. Tradisi ini memiliki banyak serangkaian acara, dimulai dari pelepasan kain kelambu atau kain mori sebagai penutup makam yang membungkus nisan, bangunan, dan cungkuh di sekitar makam Sunan Kudus. Bukaluur Sunan Kudus mengandung makna beserta simbol nilai-nilai luhur dan pendidikan di masyarakat, yaitu menimbulkan rasa toleransi terhadap sesama, menimbulkan rasa saling tolong-menolong dan menghargai, melatih dan membiasakan sedekah, mampu menumbuhkan akhlak mulia dan mengekang perbuatan-perbuatan negatif, serta meningkatkan manusia untuk berbuat kebaikan demi keberlangsungan hidup di masa depan. Selain itu, mengandung nilai keteladanan sehingga harus dilembangkan dan diturunkan kepada generasi muda. Langgar Bubrah didirikan sebelum agama Islam masuk di Kudus, yakni pada masa antara Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Lasem. Ada ciri-ciri jelas tentang ajaran Hindu dan Buddha, terutama ajaran Hindu. Pada masa itu, diperkirakan Kudus merupakan wilayah Kerajaan Kalingga, karena adanya kemiripan bangunan dengan ajaran Hindu, yakni ada lingga atau bentuk seperti alu dan yoni bentuk seperti lumpang yang melambangkan kesuburan. Sekaligus mempunyai makna yang mampu diartikan sebagai makna langgar tidak harus diartikan musola, karena langgar itu sudah ada sejak bahasa Jawa kuno yang memiliki arti tempat para ahli kitab Hindu dalam mengamalkan ajaran agamanya yang diberi nama sastri. Langgar Bubrah diperkirakan rusak karena adanya geger Trunojoyo yang terjadi pada tahun 1678. Pada saat itu, Kudus dibumi hanguskan oleh Raden Trunojoyo yang memberontak kepada saudaranya Amangkurat II. Joglo adalah rumah adat khas Kudus, Jawa Tengah. Kabupaten yang dikenal dengan sebutan Kota Kretek itu memiliki bangunan rumah adat yang memadukan unsur-unsur yang bineka. Ada unsur budaya Hindu, Islam, Tionghoa, dan Eropa di dalamnya. Joglo memiliki gaya arsitektur yang indah dengan dominasi ukiran-ukiran yang memiliki makna filosofis tertentu. Ukiran pola sampar banyu atau gelombang air atau tanaman yang akan tumbuh. Ukiran ini bermakna gelombang kehidupan manusia sebelum lahir ke dunia. Biasanya terletak di depan pintu dorong utama. Manusia yang akan memasuki rumah melewati pintu ibarat manusia yang lahir ke dunia. Ukiran ini mengingatkan manusia akan kelahiran dan perbedaan kehidupan sebelum dan setelah lahir. Sehingga manusia yang sudah lahir dengan selamat ke dunia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ukiran pola naga yang bertapa dan berhadapan yang terdapat di tengah kerai depan. Pola ini merupakan bagian dari akulturasi budaya dengan Hindu. Dalam budaya Hindu, ular naga adalah simbol dari dunia bawah. Yang ketiga, ukiran buah nanas yang terbalik di depan pintu masuk ke ruang dalam. Ukiran ini menyerupai mahkota raja, merupakan unsur dari budaya dengan Eropa. Yang terakhir, ukiran jari-jari yang sedang bertakbir di tiang pembatas ruang tamu. Ukiran ini bermakna sebagai alarm kepada penghuni rumah untuk selalu menunaikan kewajiban sholat. Dalam tata bangunan, Joglo memiliki makna filosofis. Salah satunya, Joglo memiliki atap yang mengerucut dan menjulang tinggi ke atas. Ini menyimbolkan makna vertikal antara ciptaan dan Sang Pencipta. Kita sebagai ciptaan harus selalu mengingat Sang Pencipta. Tari Kretek merupakan sebuah tari asli Kudus yang menceritakan para buruh rokok yang sedang bekerja membuat rokok, mulai dari pemilihan tembakau hingga rokok siap untuk dipasarkan.
Tarian ini dibawakan oleh beberapa penari perempuan yang sebagai representasi buruh batil, sedangkan para penari laki-laki sebagai representasi dari seorang mandor. Awalnya, tari kretek bernama tari batil. Namun, karena nama batil tidak begitu dikenal di masyarakat, digantilah dengan nama tari kretek. Tari ini mulai populer sejak tahun 1985 yang konon diciptakan seniman yang bernama Endang Toni. Dalam tari kretek, gerakannya terlihat rancak. Dibawakan beberapa penari perempuan yang cantik cerita serta satu para penari laki-laki. Para penari perempuan menggunakan pakaian khas Kudus, namun bukan pakaian adat. Selain itu, penari perempuan juga memakai caping serta memegang tampah. Adapun yang lelaki hanya memakai belangkon. Kerancakan serta kelincahan penari kretek tampaknya tidak lepas dari iringan musik gamelan yang mengalun. Lirik lagu gamelan ini menceritakan tentang macam-macam rokok yang ada di sekitar Kudus. Dandangan adalah salah satu tradisi khas Kudus yang memiliki makna arti sebagai tanda awal memasuki bulan suci Ramadan yang telah ada sejak zaman Wali Songo, tepatnya pada abad ke-16. Pada waktu itu, Sunan Kudus mempelajari ilmu falak. Fungsi ilmu pengetahuan tersebut adalah untuk mengetahui hitungan hari dan bulan dalam kalender Hijriah. Untuk pemukulan beduk itu sendiri dilakukan sebanyak 2 kali di Masjid Menara Kudus. Pada pukulan pertama ditunjukkan sebagai pengumpulan masyarakat dan santri di sekitar Menara Kudus. Selanjutnya, pada pemukulan beduk kedua ini dilakukan sebagai tanda pembukaan awal bulan Ramadan setelah melakukan sholat Isya bersama. Tradisi dandangan telah diwariskan dan dijaga secara turun-temurun hingga saat ini, yang sekarang memiliki fungsi festival budaya dan kirab rebana yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Mitos larangan pria Kudus nikahi wanita asal Jepara. Mitos larangan bagi pria asal Kudus menikah dengan perempuan asal Jepara masih ada hingga saat ini. Mitos ini telah berkembang selama ratusan tahun. Mitos ini muncul disebut-sebut ada kaitannya dengan Ratu Kalinyamat. Sejarawan Kudus Sancaka Dwi Supani mengatakan jika ada peran Ratu Kalinyamat dari munculnya mitos tersebut. Terutama ketika terjadi perebutan tahta kerajaan Demak, saat itu Sunan Kudus memihak pada Arya Penangsang yang membunuh Sultan Hadlirin, yaitu suami Ratu Kalinyamat. Karena suaminya terbunuh, Ratu Kalinyamat marah dan bersumpah melarang turunannya yang berasal dari Jepara menikah dengan orang Kudus. Meski demikian, saat ini sudah banyak pria Kudus yang menikah dengan wanita dari Jepara. Kabupaten Kudus memiliki sajian kuliner yang sangat khas, yaitu nasi jangkrik. Makanan ini konon merupakan warisan dari Sunan Kudus. Sebungkus nasi jangkrik di Kudus ini berisi nasi dengan lauk daging kambing atau daging kerbau dengan ukuran dadu, dan isiannya bisa tahu serta guyuran kuah bersantan. Daging kerbaunya empuk dengan bumbu yang meresap ke serat daging. Menariknya, nasi ini dibungkus dengan daun jati dan diikat dengan anyaman jerami.
Meski sederhana, nasi jangkrik ini terasa sangat lezat dan menggugah selera. Tidak heran jika kuliner ini dibanderol dengan harga 15.000 per porsi. Biasanya, nasi jangkrik ini dibagikan gratis di hari Asyura atau bertepatan dengan 10 Muharram dalam kalender Islam. Tradisi tersebut masih dipertahankan sampai saat ini dengan tujuan tak lain yaitu menumbuhkan persaudaraan. Bagaimana sih asal-usulnya? Jadi, asal-usulnya zaman dulu Kiai Telengsing bersama dengan Sunan Kudus dan wali lainnya berkumpul di Tajuk Menara Kudus. Kala itu, istri Sunan Kudus memasak suatu menu yang sangat lezat. Saking lezatnya, ada yang menyeletuk jangkrik, masakan opo iki kok enak epal, atau jangkrik, masakan apa ini kok enak banget. Nah, celutukan itulah yang membuat makanan itu disebut dengan masakan nasi jangkrik. Kuliner khas Kudus ini mudah ditemui di kawasan Jalan Sunan Kudus atau sekitar Menara Kudus. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW diperingati dengan berbagai kegiatan oleh umat muslim. Selain berdoa, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kerap diisi dengan berbagai tradisi daerah. Contohnya tradisi Ampyang Maulid di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tradisi Ampyang di Kudus dilaksanakan dengan menyajikan makanan yang dihiasi dengan ampyang atau kerupuk yang diarak keliling Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Tradisi itu telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Dalam arakan atau gunungan yang dihiasi ampyang, biasanya terdapat nasi kepel khas Kabupaten Kudus. Nasi kepel merupakan nasi yang dibungkus daun pisang atau daun jati dalam bentuk bulat. Nasi kepel itu dianggap sebagai bentuk sedekah seseorang. Menurut Taslim, masyarakat meyakini dengan sedekah nasi kepel, setiap ada hajat diharapkan bisa mendapat berkah dan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Taslim mengatakan juga tradisi Ampyang Maulid merupakan bentuk pelestarian budaya warga Loram Kulon. Pemerintahan Kabupaten Kudus pun mengajak masyarakat untuk turut melestarikan kegiatan Ampyang Maulid. Tradisi Ampyang Maulid merupakan tradisi turun-temurun yang memiliki nilai sejarah sehingga harus dilestarikan tentunya. Ini juga menjadi momentum untuk mengingat dan mengintrospeksi diri serta berperilaku yang mencerminkan sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, kata Bapak Bupati Kudus, Bapak Hartopo. Selain itu, kata Bapak Hartopo, tradisi Ampyang Maulid merupakan momentum untuk berbagi kepada sesama, mengingat dalam acara tersebut terdapat ratusan nasi kepal yang dibagikan kepada masyarakat. Tak hanya itu, Sunan Kudus juga meninggalkan ajaran bernama Gus Jigang. Dalam arti Gus bagus, Ji ngaji, Gang dagang. Akhlaknya bagus, rajin mengaji dan pandai berdagang seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Di daerah Langgar Dalem, sekitar Menara dan Masjid Al-Aqsa, lingkungan ziarah tersebut banyak didiami oleh banyak para pedagang muslim. Jadi selain bertemunya para pembeli dan pedagang juga menjadi pusat kegiatan agama. Ajaran ini mengajarkan bagaimana hidup di dunia dan di akhirat dan sudah melekat untuk masyarakat Kudus. Sunan Kudus mengajarkan bahwa selain mementingkan dunia juga harus diseimbangkan dengan kepentingan kehidupan akhirat, sebagaimana tercermin dari ajaran Gus Jigang sendiri. Asal mula sejarah kata Gus Jigang, pada zaman pengembangan Islam dahulu Sunan Kudus menata kembali kota tua Kudus, kota yang berpusat pada Masjid Menara Kudus yang terdapat pada kompleks Padepokan Sunan Kudus, dengan rumah-rumah penduduk di sekeliling Padepokan beratap limasan. Perekonomian kota mulai bangkit dengan dibukanya perdagangan lintas negara melalui Sungai Gelis yang membelah kota lama Kudus. Dari zaman dulu sampai sekarang, Menara Kudus dan Masjid Al-Aqsa yang dibangun Sunan Kudus menjadi sentral nadi kehidupan masyarakat Kudus. Bangunan yang memadukan arsitektur Jawa, Islam, Hindu, Buddha itu menjadi saksi sekaligus pengingat abadi tumbuh dan berkembangnya filosofi Gus Jigang. Gus Jigang mulai terlupakan. Dengan seiringnya pengaruh era globalisasi yang mengecewakan, istilah Gus Jigang dan semangat makna tersebut sudah mulai menghilang. Para pedagang hanya mengedepankan usaha dan dagang mereka. Jadi dapat dikatakan kedudukan budi pekerti bagus, rajin mengaji, dan berdagang sudah tidak sejajar.
Disebut dengan Lontok Tanjung karena menu ini berkaitan dengan desa Tanjung yang menjadi asal kuliner tradisional ini. Desa ini terletak di Kecamatan Jati yang berada di area Jalan Lingkar di Kabupaten Kudus. Ada kisah di balik lahirnya kuliner khas Kudus ini. Konon, masyarakat desa Tanjung dilarang menjual nasi. Sebab itu, warga pun berduyun-duyun mengganti makanan pokok warung mereka dengan lontok. Soto Kudus telah menjadi ikon kuliner Kudus. Namun, jika kita mau memilah bahwa dalam semangkok soto Kudus ada pembauran budaya dari Cina. Dalam hal penggunaan mangkok, sendok bebek, tauge segar, dan taburan bawang putih goreng yang kemudian diracik dengan apik dengan kemiri dan rempah-rempah pada kuah soto kerbau berwarna bening. Sedikit berminyak dan ada tarikan rasa asam kawak atau asam Jawa yang merupakan representasi budaya Jawa yang mendominasi dalam semangkok soto kerbau. Nah, itu dia sedikit video pemaparan dari kearifan lokal di Kabupaten Kudus. Bagaimana nih kesan pesannya nonton video dari kami? Enjoy!